Assalamualaikum Ya, Mbak warahmatullahi Ica. wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman di apa namanya Jakes BBL dan teman-teman di podcast Paca kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Ibu Aida Afrida dari Kabak Yanser Kantor Cabang Prabu Muli. Benar ya, Bu ya? Bener, Mbak Ica. Oke. Hari ini Mm-mm. kita akan bahas tentang apa nih, Bu? Tentang BPJS online ya. Kalau kemarin kan udah mobil CKN, sekarang BPJS online ya Mbak Ica. Oke, siap. Ini benar-benar apa namanya yang benar-benar berkecimpung di bidangnya. Oke, Bu Iya, Aida, apa sih iya. kanal layanan yang ada di BPJS Kesehatan itu ada apa aja, Bu? Oke, makasih Mbak Ica. Jadi kita jelasin, ada kanal layanan, ada dua. Ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka. Jadi kalau yang tatap muka itu bisa melalui kantor BPJS Kesehatan ataupun di kantor kabupaten yang masing-masing di wilayah kedeputian wilayah 3. Kemudian ada juga mall pelayanan publik yang sudah terpilih, yang sudah bekerja sama dengan Pemda masing-masing. Yang selanjutnya kalau yang tatap muka itu ada mobil BPJS keliling, ada juga penanganan informasi penanganan pengaduan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu contohnya kayak di puskesmas, klinik, di tempat dokter praktek mandiri ataupun yang di FKRTL itu tingkat lanjut artinya yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua itu adalah layanan non tatap muka. Jadi kalau non tatap muka itu bisa melalui website, bisa juga kita melalui kontak center di 165, kemudian ada melalui Vika call 165. Nah, kalau yang sekarang kalau misalnya kita nggak terlalu sulit untuk datang ke kantor bisa melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Kalau Pandawa ini nomor kontaknya di 081181651655. Nah, yang terbaru lagi teman-teman semua ada yang namanya Aman JKN. Tapi Aman JKN ini anjungan mandiri JKN yang hanya ada di kantor cabang itu bisa untuk perpindahan vaskes atau cek kepesertaan tanpa harus antri ke frontliner yang ada di kantor BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir itu ada yang terbaru juga terkait BPJS online. Nah, kalau kita misalnya yang offline-nya yang melalui mobil BPJS keliling, ada juga yang secara online itu kita bisa menggunakan melalui aplikasi Zoom. Oh, Itu saja Mbak begitu. Ica. Oke, kenapa sih kita tuh harus menggunakan BPJS online di era sekarang ini, Bu Aida? Oke. Jadi pertanyaannya kenapa perlu BPJS online? Jadi pertama untuk meningkatkan kemudahan akses dan keterjangkauan layanan bagi wilayah dengan geografis tertentu. Kemudian kita lebih mempermudah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap program jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Dan juga bisa untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Jadi kalau peserta mau minta update tanpa harus offline, datang ke kantor bisa melalui cara online. Jadi lebih praktis dan meningkatkan kepuasan peserta harapannya. Itu Mbak Ica. Oke, kalau begitu BPJS online ini sangat membantu sekali ya Bu Aida untuk teman-teman yang atau keluarga atau misalnya masyarakat yang ada di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ya Bu Aida ya. Iya, sangat bermanfaat sekali karena pertama dia bisa menghemat biaya tanpa harus datang ke kantor BPJS. Apalagi yang daerah-daerah di kabupaten yang lumayan, misalnya 1 sampai 2 jam kan lumayan. Kalau Iya. kita melakukan online, jadi pesertanya tidak perlu langsung harus ke kantor yang jaraknya 1 sampai 2 jam. Berarti Efektivitas waktu dan efektivitas juga biaya gitu. Oke, luar biasa. Apa Gitu. namanya dari BPJS Kesehatan ini. Kalau Iya. misalnya boleh tahu, kalau misalnya untuk BPJS online itu apakah ada jadwalnya tersendiri atau ada kriteria? Nanti kalau misalnya masyarakatnya apakah online dari rumah atau seperti apa Ibu Aida? Oh, jadi kita itu tahapannya nanti ber-MOU PKS dengan Pemda ataupun Satker yang kerjasama, kemudian nanti dibuat penjadwalan. Jadi nanti dipilih juga daerah-daerah yang memang pertama misalnya kayak kategori wilayah 3T. Jadi 3T itu artinya daerah yang lokasinya tertinggal, terdepan dan terluar. Kemudian jaringan Jarkomdat dengan kondisi di Satker tersebut baik, kemudian Sarprasnya desa atau kelurahan itu yang bisa mampu menyediakan sarana PC ataupun laptop ataupun handphone. Jadi nggak harus pakai laptop, pakai handphone pun juga bisa. Yang penting
peserta itu tidak harus susah ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi bisa misalnya di desa ataupun di satker lain yang terdekat bisa langsung menggunakan BPJS online. Nanti Biasanya dijadwalkan waktunya. mau dijadwalkan dulu dan nanti diinfoin ya Bu Aida nanti waktunya. Iya, iya, nanti Biasanya gimana diinfokan kita waktunya. kalau sudah selama ini kita bekerja sama dengan apa Bu Aida? Kalau kerjasama yang sekarang ini di desa atau apakah efektif Halo? atau tidak untuk pengupdatean data? Halo, Mbak Ica? Oh ya ya, udah kembali Oke, sinyalnya. oke, iya. Heeh, heeh. Kayaknya sinyal kita agak. Jadi saya ulangin lagi ya Mbak Ica ya. Udah Iya, benar, jelas? heeh. Sudah jelas sekarang. Oke, udah jelas. Jadi nanti sudah ber-PKS, nanti pesertanya bisa langsung datang ke desa atau satker ataupun di kelurahan kalau kita yang sudah jalan saat ini ataupun juga di puskesmas ataupun juga di satker kayak di Pemda, Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan yang menyesuaikan dengan perjanjian kerjasama di masing-masing wilayah. Itu ada Itu Mbak jangka Ica. waktunya nggak? Dalam 1 bulan atau 1 minggu tuh ada berapa kali Bu Aida? Jadi kalau misalnya kegiatannya itu kita kalau dalam 1 bulan itu 24 kegiatan baik secara offline maupun online. Jadi kita menyesuaikan kalau dalam 1 tahun saat ini untuk BPJS online itu 33 kali per tahun. Jadi secara Oh, total. oh, Jadi kita secara total. secara total. Jadi kita menyesuaikan kalau misalnya desa atau kelurahan itu perlu keperluannya untuk sebulan 2 kali, kita menyesuaikan untuk 2 kali seminggu, ataupun 4 kali pun kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Ya, jadi Gitu. kalau masyarakat apa namanya butuh kita siap ya Bu Aida ya. Siap dong, harus. Nah, gimana ini waktu layanannya sendiri itu apakah 24 jam atau seperti apa ini Bu Aida? Jadi kalau untuk waktu layanannya kita lakukan minimal itu 1 jam. Jadi setiap bulan kita laksanakan ataupun per minggu. Jadi dijadwalkan 1 sampai 1,5 jam untuk dalam 1 kali sesi kegiatan. Oh, berarti itu di jam kerja ya Bu Aida ya? Berarti dari jam 8 Ya, sampai jam 15 aja ya? iya benar. Itu jadi Oh, disesuaikan di jam kerja. oh, Jam oh, jadi kalau mulai misalnya pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. oh, jam 3 sore. Kalau misalnya jenis layanannya sendiri, apakah semua jenis layanan itu diterima atau ada layanan tertentu yang kita apa namanya bisa akses di BPJS online ini? Jadi kalau jenis layanannya itu bisa kalau di awal itu kita lakukan pemberian informasi secara langsung. Jadi kita infokan terlebih dahulu konsep apa sih BPJS Kesehatan itu sendiri, apa hak dan kewajibannya, manfaat apa saja yang diberikan. Kemudian kita lakukan tahap selanjutnya administrasi. Jadi kita lakukan transaksi yang diperlukan di masing-masing peserta. Misalnya peserta mau update data peserta atau tambah anak ataupun juga mau pindah vaskes dan yang lain sebagainya yang memang sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Oh, Bisa jadi juga yang terakhir untuk pengaduan kalau memang ada oh yang tidak ada. sesuai dari pelayanan. Jadi boleh kita mengadu di BPJS online ini ya? Boleh, Eh, nanti langsung kita tindak lanjuti. Oke. Oke. Jadi apa namanya sudah lengkap sekali sebenarnya layanan di BPJS online ini. Jadi sama saja ya Bu Aida ya dengan misalnya apa masyarakat atau teman-teman itu mau pergi ke kantor cabang ya, berarti bisa Sama ya. saja. Iya, sama saja. Yang pasti manfaatnya peserta lebih praktis, hemat waktu, dan tidak usah susah untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan. Serba semuanya digitalisasi gitu, Mbak Ica. Oke, keren kali nih kalau misalnya ada peserta itu yang pengen nih apa namanya pemberkasannya sih seperti apa? Apakah berkasnya bisa langsung diberikan pada saat itu atau berkasnya itu diberikan dalam bentuk scanan atau seperti apa Bu Aida? Misalnya ada berkas yang dibutuhkan kalau misalnya dengan BPJS online ini. Jadi kalau misalnya peserta mau ada update data, nanti kan pada saat dipanggil satu persatu nanti peserta melampirkan, misalnya kayak ditampilkan kalau ada diperlukan KTP, nanti ditampilkan KTP-nya, ataupun KK langsung ditampilkan tanpa harus melakukan
untuk fotokopi karena kita semuanya sudah era digital. Jadi yang pasti dipastikan KTP atau KK itu jelas. Jadi pada saat online itu terbaca untuk jadi eviden kita juga dari BPJS Kesehatan. Oke, kalau jadi berarti semuanya itu sudah apa namanya sebelum datang ke BPJS online yang sudah ditentukan, sebaiknya kita membawa berkas-berkas yang lengkap ya Bu Aida sesuai dengan ketentuan Iya. ya. Iya, Iya, supaya nggak jadi bolak-balik memang nanti dipastikan pesertanya. sama PIC-nya memang sehari sebelum pelaksanaan itu untuk mempersiapkan berkasnya supaya peserta tidak bolak-balik lagi pada saat pelaksanaan BPJS online. Oke, jadi kalau misalnya nih saya ingin, misalnya kan itu biasanya kan ada inform consent ya Bu Aida. Apakah itu nanti peserta menandatanganin atau seperti apa kalau misalnya peserta baru daftar baru nih misalnya? Apakah cukup ngechat setuju saja atau harus ada hal-hal yang dilengkapi untuk pemberkasannya Bu Aida? Seperti apa itu? Jadi kan dia kan nanti menampilkan berbagi layar, jadi share screen hasil unduhan DIP dari inform consent. Jadi meminta persetujuan untuk mengetik setuju pada kolom chat itu sebagai eviden kita. Oh, jadi itu ya Bu Aida ya sebagai Ya, nanti eviden pada saat kita ya. terakhir, ya baru dia ngisi supel hasil akhirnya. Oh, seperti itu. Jadi nanti Ya, langsung diproses ya Bu Aida langsung diproses. Oke, Ya, oke, benar-benar gitu Mbak BPJS Ica. online ini sangat apa namanya inovatif sekali ya untuk Oh, apa daerah-daerah benar. yang sulit dijangkau oleh masyarakat untuk ke kantor cabang terdekat maupun kantor kabupaten terdekat. Oke, Bu Benar Aida, sekali apa Mbak Ica. namanya? Oke Iya, Mbak ini ada Ica. teman-teman yang join. Apakah ada yang mau ingin ditanyakan? Ini boleh ya ditanya-tanya ya Bu Aida ya. Ya, boleh dong. Ayo, Heeh, kalau ada ayo. yang mau didiskusikan boleh. Boleh, Monggo. baik itu dengan BPJS online ataupun tentang yang bernyakit tentang kepesertaan. Nah, Bu Aida, selain BPJS online, kita juga ada BPJS keliling ya, Bu Aida ya? Iya, ada BPJS keliling. Itu setiap hari penjadwalannya Mhm. bisa ke desa, bisa ke kelurahan, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, klinik, satker-satker seperti kayak pengadilan, kejaksaan, Pemkot itu kita sesuaikan semua jadwalnya. Oh, jadi BPJS keliling sama juga konsepnya seperti BPJS online ya, Bu Aida? Sama. Kalau yang Oh, online itu kita lebih ke daerah-daerah yang agak susah untuk datang, jadi kita lebih cenderung ke online, apalagi kayak di kabupaten-kabupaten itu kan jaraknya lumayan jauh kan. Nah, itu yang jadi iya. sasaran kita untuk kita prioritaskan di desa Oh, atau kelurahan. oh, kalau misalnya BPJS keliling nih daerah yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan ya, Bu Aida Iya, ya? iya Oke. benar, Ica. Untuk Oke. mengurangi jadi peserta tidak perlu lagi harus ke kantor antrian di loket yang ramai Oh, gitu. oh, sekarang jadi konsentrasi pesertanya sudah terpencar ya Bu Aida ya di mana Iya, ya? sudah Eh, terpencar. Betul itu eh. Mbak Ica. Jadi diharapkan kepuasan peserta kita semakin meningkat ya untuk Iya, pelayanan. benar. Iya, jadi Mm-mm. kita memudahkan dengan digitalisasi, jadi secara offline bisa, online pun sekarang sudah bisa gitu. Oke, apa namanya? Nah ini satu lagi Bu Aida, apa namanya? Kita kan ada BPJS Oke. keliling juga, ada apa namanya BPJS online. Berarti kita juga sudah melakukan baik itu sosialisasi ya Bu Aida ya ke peserta maupun ke apa namanya peserta yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar ya Bu Aida ya. Iya, pasti kita harus di awal itu tahap awal kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu karena terkadang kan peserta itu karena mengingat seluruh masyarakat Indonesia banyak jadi kan hak dan kewajiban mereka itu kadang mereka belum paham apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya termasuk juga apa sih manfaat yang dijamin dari BPJS Kesehatan itu sendiri termasuk juga bagaimana untuk cara berobat melalui vaskes baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjut gitu. Oh, jadi secara umum itu sudah diinformasikan kepada peserta sebelum peserta itu Iya, mendaftar ya Bu Aida ya. iya tentu Oke, saja. ini ya. Iya, makasih banyak Bu Aida. Oke, Ini waktunya sama-sama. walaupun kita ini untuk kalimat terakhir nih, kalimat penutup kita pada kegiatan kita sore hari ini. Menurut Ibu Aida, ini apa sih yang Ibu apa pesan dan pesannya untuk masyarakat untuk apa tanpa ragu lagi untuk bergabung atau memiliki kartu program JKN ini Bu Aida?
Oke, jadi buat teman-teman semua, jangan ragu, BPJS Kesehatan akan selalu hadir dalam memberikan kemudahan layanan bagi peserta, tidak tergantung jarak, waktu, dan gawai, semuanya bisa kita lakukan akses pelayanan baik secara offline maupun secara online. Itu saja Mbak Ica. Oke, Bu Aida, benar-benar sangat Oke, singkat, padat, dan jelas iya, kita pada sore hari ini untuk harus itu. membahas tentang BPJS online. Jadi, teman-teman yang bergabung di Jakes BBL, jangan ragu ya teman-teman untuk apa namanya untuk bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan. Itu baik secara tatap muka maupun non tatap muka. Salah satunya tadi non tatap muka adalah BPJS online. Jadi kita nanti dikasih jadwalnya Bu Aida ya, kapan saja itu kita tahu jadwalnya di mana saja tuh di mana Bu Aida. Jadi Ada kita nanti pemberitahuannya. ya kita memberikan surat terus kita posting di medsos. Jadi kayak di Instagram ataupun di WA masing-masing supaya pada saat pelaksanaan mereka sudah terinfo gitu Mbak Ica. Oke, luar biasa sekali. Hmm. Apa namanya? Jadi semuanya itu sudah apa namanya? Sudah tertata ya Bu Aida ya. Jadi Iya, pastinya. peserta tinggal datang, berkas-berkasnya diproses dan apa namanya? Bisa apa namanya yang diperlukan atau yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi ya Bu Aida ya. Iya, benar Iya. sekali. Oke. Oke, mungkin itu teman-teman Jakes BBL. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan kegiatan kita pada sore hari ini, sebelum kita tutup nih, sudah mengambil sedikit waktu Bu Aida di sore hari ini. Terima kasih banyak. Apa namanya sudah Sama-sama. bergabung bersama JKS BBL dan kantor cabang Prabu Muli. Jadi teman-teman nanti apa namanya diskusi kita pada sore hari ini akan kami apa namanya upload kembali dan teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi mengenai BPJS online ini. Mungkin itu saja Bu Aida. Terima kasih Oke, Mbak banyak Ica. Terima kasih atas juga. kesempatannya pada sore hari ini. Sampai Kita tutup ketemu lagi. podcast kita apa bersama podcast Pacak di Kedeputian Wilayah 3. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Terima Ica. kasih.